Sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu, dan teman-teman dari seluruh Indonesia. Selamat datang dalam webinar spesial Kupas Tuntas E-Level. Perkenalkan, saya Faiz, siswa kelas 10 SMA masa depan bersama Budiana yang akan menjadi host pada diskusi malam hari ini. Alhamdulillah, tengah kita sudah hadir 3 pemateri luar biasa yang akan mengupas tuntas tentang E-Level. Yang pertama yaitu dengan Kak Zakia Aryana Pramestri. Panggilannya biasa dipanggil Kak Zakia. Assalamualaikum Kak Zakia. Waalaikumsalam. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik, sehat. Faiz sehat? Alhamdulillah Kak, sehat. Ya, Bapak Ibu, jadi Kak Zakia ini alumni dari Ritsumeikan Asia Pacific University dan University College London. Dan sekarang Kak Zakia menjadi Project Manager SMA masa depan. Lanjut dengan pemateri kedua, yaitu dengan Kak Fadila Nurrahma. Assalamualaikum Kak Dila. Kak Dila kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul Pak Is. Ya, apa kabar Kak? Alhamdulillah juga baik dan sehat. Mudah-mudahan yang di sini semuanya juga ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi Kak Dila ini alumni dari Universitas Gadjah Mada dan Manchester University. Sekarang Kak Dila berprofesi sebagai dosen di Universitas Islam Indonesia. Lanjut dengan pemateri yang ketiga adalah Kak Naufal Muhammad. Assalamualaikum Kak Naufal. Waalaikumsalam Faiz. Apa kabar di sana? Alhamdulillah Kak. Gimana kabarnya Kak Naufal juga? Alhamdulillah baik di sini. Ini lagi karantina. Jadi masih di hotel. Lagi di mana? Posisinya lagi di mana ini Kak? Baru pulang dari Melbourne ya Kak Naufal ya. Baru pulang dari Melbourne. Benar, baru pulang. Sampai di Jakarta, jadi masih karantina. Iya. Terima kasih Kak Naufal sudah bergabung dengan kami malam ini. Ya, jadi sama-sama. Jadi saya lanjutkan. Kak Naufal ini alumni dari Chemical Engineering Monash University. Nah, itulah tadi 3 pemateri luar biasa yang akan membersamai kita pada diskusi malam hari ini. Apabila Bapak dan Ibu atau teman-teman ada pertanyaan tentang E-Level, bisa menulis di kolom chat. Nanti di sesi tanya jawab akan dibacakan. Oke, langsung saja kita mulai acaranya. Yang pertama, saya akan bertanya terlebih dahulu nih kepada Kak Zakia. Halo Kak Zakia. Ya, silahkan Faiz. Apa nih pertanyaannya? Nah, Kak Zakia, saya mau tanya nih. Sebenarnya A-Level itu apa sih Kak? Terus manfaat dari A-Level sendiri itu apa? Karena pasti banyak peserta di sini yang ingin tahu lebih jauh tentang A-Level. Oke, jadi saya mungkin secara gambaran umum dulu ya. Nanti sepertinya pemateri-pemateri yang lain, kakak-kakak yang lain bisa menambahkan juga. Nah, kalau secara umum, jadi A-Level itu sebetulnya adalah ujian yang diselenggarakan oleh Cambridge International Examination atau CIE gitu ya. Nah, hasil ujiannya ini diakui secara internasional. Diakuinya untuk apa gitu. Jadi biasanya sertifikat nilai A-Level mata pelajaran yang diambil itu bisa menjadi
bisa dipakai untuk mendaftar S1 di luar negeri. Seperti itu, Faiz kira-kira. Jadi manfaatnya sih kurang lebih itu kalau dari segi ujiannya yang diambil. Tapi untuk menempuh ujian itu tentunya ada pembelajaran yang harus dilakukan sesuai dengan kurikulum Cambridge, yang mana sebetulnya itu juga membawa manfaat yang banyak gitu untuk kita menuntut ilmu. Seperti itu, Faiz. Oh, iya Kak. Terus ini, kalau bentuk ujian A-level tuh seperti apa ya Kak? Bentuknya ya, oke ini pertanyaan menarik nih, bentuk ujiannya seperti apa. Nah, mungkin kalau kita di Indonesia selama ini mungkin terbiasa dengan bentuk ujian itu ya paling pilihan ganda gitu ya, mau masuk S1 juga biasanya pilihan ganda atau ada tes potensi akademik misalnya. Kemudian kalau ujian di sekolah itu paling ada tambahan isai, isian atau esainya gitu. Nah, tapi kalau E-level ini berbeda. Jadi bentuk ujiannya ini tergantung mata pelajarannya gitu. Dan biasanya satu mata pelajaran itu ujiannya nggak cuma 1 kali gitu, minimal 3 gitu, 3 sampai 5 kali gitu. Jadi misalnya nih ujian kimia atau biologi gitu ya, ada yang bentuknya pilihan ganda, ada bentuk kedua, ujian keduanya bentuknya isian, esai, ada juga yang bentuknya praktikum, ada juga yang esainya itu structured question atau pertanyaannya itu apa ya, nggak cuma satu pertanyaan satu jawaban gitu enggak, tapi dia pertanyaan cabang. Nah seperti itu kira-kira. Wah, ini lumayan banyak ya Kak berarti ujiannya A-level nih. Ya, oke. Sekarang giliran saya ya. Saya akan bertanya kepada Kak Dila. Oke, sebelumnya saya akan menyapa Bapak Ibu semua. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu dan adik-adik. Mungkin di sini ada adik SMP, SMA yang telah hadir di kesempatan kali ini. Saya Budiana, saya adalah psikolog dan dosen juga, tetapi kali ini saya mewakili Pak suara hati para orang tua ya. Mudah-mudahan cukup terwakili nanti ya. Jadi karena saya juga punya anak yang mau ambil E-level gitu, kira-kira Mbak Dila ya ini yang sudah pengalaman gitu ya, apa sih perbedaan soal E-level dengan soal di kurikulum nasional atau mungkin dulu ujian nasional, sekarang kan meskipun nggak ada ujian nasional, ujiannya macam-macam ya, USDA, apalagi gitu. Nah kira-kira apa sih bedanya gitu Mbak Dila? Ya, Bu Diana. Jadi kalau secara umum ya, kalau saya bilang soal A-level ini jika dibandingkan dengan yang kita umumnya temui di soal-soal kurikulum nasional, itu cenderung lebih menantang memang, lebih seru. Lebih seru dalam arti kita banyak menghadapi soal-soal yang tipenya analisis, yang meminta kita untuk berpikir kritis. Misalnya nih, kalau kita bicara tentang mata pelajaran kimia misalnya, ketika misalnya kita belajar tentang ikatan-ikatan kimia, yang ditanyakan itu bukan cuma sekedar apa saja ikatan kimia itu, kemudian biasanya kan yang ditanyakan apa ciri-ciri dari setiap ikatan kimia, kemudian contohnya apa. Gitu. Nah, soal A-level ini meminta kita untuk memahami lebih dari itu. Yang ditanyakan misalnya adalah setelah belajar tentang ikatan kimia, coba jelaskan kenapa kok misalnya karbon dalam bentuk berlian itu titik lelehnya bisa tinggi sekali gitu. Coba dijelaskan dengan teori ikatan kimia yang sudah kamu pelajari. Nah, semacam itu. Jadi Luar biasa ya. ya, jadi memang teori yang dipelajari itu langsung kita lihat aplikasinya itu seperti apa gitu. Makanya tadi saya bilang soal-soalnya lebih seru, Diana. Iya iya iya. Itu mungkin kalau, dalam istilah ini ya, kita pendidik itu sering diajari namanya taksonomi Bloom itu ada mungkin, baru pengetahuan, pemahaman gitu-gitu ya, sampai itu mungkin level yang paling dalam itu analisis gitu ya kira-kira ya, atau Iya, sampai aplikasi begitu ya. Jadi betul. bisa sangat, memahami nggak hanya permukaan, nggak cuma mungkin Mhm. ciri-cirinya apa, terus dijawab Mhm. ABCD gitu bukan ya Kak Dila ya? Iya, betul Bu Jadi Diana. sudah harus sangat paham gitu ya dalam nah, tapi kan saya, setahu saya karena ini dari Cambridge kan ini berbahasa Inggris ya, Mhm. ininya soalnya ya tentu Mhm. saja ya. Nah itu dulu gimana nih Mbak Dila sebagai orang Jogja ya, dulu, ngambil E-level-nya kan di Jogja ya kan,
kan tidak berbahasa Inggris orang Iya. Jogja gitu ya. Nah, kira-kira Mbak Dila tuh belajar bahasa Inggris dulu atau ikut bimbingan intensif dulu atau gimana gitu? Ya, jadi ketika dulu baru mulai masuk SMA, mungkin Mbak Zakia nanti bisa mengkonfirmasi. Saya waktu masuk SMA itu, bahasa Inggrisnya masih basic banget Bu Diana. Jadi ya Oke. sekedar, apa ya, masih masih agak terbata-bata juga dan masih berjuang untuk memahami materi. Cuman, memang harus beriringan ya jadinya ketika masuk, kelas internasional, otomatis konsekuensinya adalah ya ambil tambahan belajar bahasa Inggris. Tapi di sisi lain sebenarnya ambil A-level ini juga selain menuntut kita bisa bahasa Inggris, dia juga sekaligus membantu kita untuk memahami bahasa Inggris lebih baik gitu. Karena mau nggak mau kita langsung mengaplikasikan bahasa Inggrisnya. Hmm, Jadi ya memang memodali diri, tapi juga A-levelnya sendiri juga cukup membantu sebenarnya. oh Kalau saya begitu. pribadi seperti itu. Jadi gurunya juga mengajarkan persiapan A-level ini dalam bahasa Inggris ya? Kalau waktu itu kami masih campur, tapi ada porsi bahasa Inggrisnya. Oh, oke oke, gitu ya kan karena kan ngerjain kalau nggak paham soalnya kan ya sama aja gitu. Jadi Iya, ekspresinya atau menjawabnya itu nanti juga bahasa Inggris ya. Misalnya tadi titik leleh bentuk berlian tadi gimana itu harus tahu ya, diamond iya, apa gitu ya mungkin ya, betul gitu Bu ya. Diana. Wah, luar biasa nih berarti ya, sangat menantang. Nah, berapa lama dulu? Kan saya, baca-baca gitu ujian A-level itu mungkin, biasanya diambil anak kelas 3 ya? Atau kapan Iya, biasanya? kami waktu itu kelas kelas 3 awal, kelas 3 awal Kelas ambil kelas ujiannya. 12 ya, nah Iya, sekarang kelas 12, 12 12 awal ya, awal. jadi sebelum ujian-ujian nasional ya, sebelum Iya, ujian betul. sekarang nggak ada UN tapi ujian-ujian lain tuh lah, ujian Mhm. praktek dan lain-lain ya. Nah itu berapa lama Mbak Dila belajar? Apakah, maksudnya fokus untuk itu apakah berapa bulan sebelumnya atau sejak kelas berapa gitu? Kalau dari programnya sendiri, kebetulan, saya dulu sekelas sama Mbak Zakia juga, itu sama-sama kami mengambil kelas internasional namanya waktu itu dari kelas 1. Jadi begitu masuk itu memang langsung dipersiapkan untuk, kurikulum Cambridge, gitu. Jadi, Mmm, jadi sebenarnya dari sekolah sudah mempersiapkan sejak awal. mmm, jadi lebih baik malah dari awal ya? Kan Kalau kita bisa khawatir ya, kan maksudnya sebagai orang tua kan kita khawatir nanti ganggu nggak gitu dia belajar yang ya, itu gitu yang kalau kalau untuk soal mengganggunya, heeh, kalau saya boleh berkomentar dari pengalaman iya, saya pribadi, saya itu justru merasa terbantu memahami, kurikulum nasional setelah saya ngeh dengan, kurikulum Cambridge-nya, gitu. Karena, seperti yang tadi sempat saya sebut ya Bu Diana, ada tuntutan untuk kita berpikir kritis dan paham, jadi tidak hanya sekedar menghafal. Jadi ketika kemudian, switch pindah belajar untuk waktu itu ujian nasional, itu, kita paham dasar-dasar di balik semua teori yang diujikan, gitu. Dan itu kalau oke. jadi lebih suka memahami daripada menghafal, jadi malah Iya, justru membantu. oh luar biasa ya itu, ya itu kira-kira mungkin menjawab ya kenapa kok orang-orang yang saya temui kalau sekolah di luar negeri itu pada punya deep thinking analisis gitu ya, mungkin kurikulumnya mengacu ke situ gitu ya. Nah, sekarang yang menarik gitu ya, kenapa kan setahu saya Mbak Dila S1-nya di, eee, Indonesia gitu ya pada akhirnya gitu. Nah, kan sudah ngambil A-level nih susah-susah, kenapa akhirnya memutuskan untuk kuliah di dalam negeri gitu? Iya, itu sebenarnya, kombinasi antara keputusan dan takdirnya Bu Diana. Jadi, memang kalau tadi saya sempat sampaikan dari sekolah sebenarnya mempersiapkan kami dari kelas 1 itu sudah diajari kurikulum Cambridge. Cuman, kalau saya pribadi memang waktu itu belum merencanakan untuk ngambil tesnya Bu Diana. Jadi sekedar ikut kelasnya, mengikuti pelajarannya, tapi untuk persiapan tesnya sendiri, saya terus terang baru intensif itu kelas 2 akhir. Jadi memang saya pribadi kurang optimal. Mmm, Sehingga hasil tesnya juga waktu itu kurang optimal dan, rezekinya memang ya belum bisa dipakai untuk kuliah ke luar negeri. Jadi memang saya kemudian kuliahnya di UGM, ambil teknik kimia oke, juga. ya dan Hafal nih tapi itu sama. cukup membantu ya berarti ya ketika mau Iya, masuk pun ya mhm, begitu ya. Ya, iya. oke, mungkin Faiz ada pertanyaan nih tentang, Mbak Dila nih. Oh, iya ini Bu. Eh, kan Kak Dila ngambil A level terus sekolahnya tetap di dalam negeri. Kak Dila ada
merasakan manfaat gak setelah belajar A-level terus kuliah dalam negeri gitu? Ya, kalau saya sangat-sangat merasakan Faiz, manfaatnya itu saya mulai kerasa itu ketika bahkan waktu itu saya masuk UGM lewat jalur UM ya, ujian masuk. Memang kalau seperti tadi Bu Diana bilang kan ada taksonomi ya, kalau pemahaman itu ada yang mulai dari sekedar tahu, kemudian memahami, kemudian ada tingkatan-tingkatan di atasnya. Kalau kita bilang UM, UGM itu kan taksonominya lebih tinggi daripada ujian akhir waktu SMA waktu itu. Karena banyak tipe soal yang analisis juga. Nah, ketika saya belajar UM UGM, itu saya malah banyak merujuk ke buku-buku A-level. Karena untuk bisa mengerjakan soal tipe analisis itu didukung sekali dengan buku-buku A-level. Kemudian waktu sudah mulai kuliah, kebetulan sih kalau saya memang karena ngambil teknik kimia ya, jadi A-level yang saya ambil waktu itu matematika, fisika, kimia itu sejalan sekali. Jadi yang saya pelajari waktu persiapan A-level itu sangat terpakai waktu kuliah di S1 gitu. Jadi memang walaupun sertifikatnya akhirnya tidak saya gunakan, tapi pemahamannya tetap sangat berguna. Oh iya iya, ya itu ternyata tes A-level tuh tetap ya sangat bermanfaat ya, untuk membantu belajar di perkuliahan ya meskipun juga dalam negeri. Iya Itu ya, betul, Pak Is. Kalau ya, saya kira-kira begitu. baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Sekarang saya mau giliran tanya ke Kak Noval nih. Halo Kak Noval. Iya, halo. Iya, gimana, Faiz? Ya ini Kak, saya mau tanya, Kak Noval kan ini dulu S1-nya kuliahnya di luar negeri. Terus gimana cara mendaftar kuliah S1 di luar negeri pakai sertifikat ujian A-level? Oh iya, baik. Ini saya baru tahu juga nih, Kak Dila satu jurusan sama saya ternyata teknik kimia. Halo Kak Dila. Jadi emang dulu pas daftar kuliah S1 di luar negeri itu memang pakai A-level kan. Dan A-level ini kan sebenarnya udah cukup ini ya, mendunia ya. Jadi udah banyak yang pakai kayak UK, Sri Lanka, Singapura. Jadi sertifikat A-level ini udah diakui secara internasional. Dan biasanya tiap-tiap universitas ini dia punya acuan minimum skor yang harus dicapai untuk bisa masuk ke jurusan. Jadi itu infonya itu bisa didapatkan kalau misalkan nanti Faiz ataupun teman-teman ini ya Google aja di Google tentang universitas yang mau dituju, misalkan Harvard atau kayak National University Singapore NUS gitu. Mereka punya acuannya di situ. Nah nanti jadi kalau misalkan teman-teman bisa meriset itu, nanti teman-teman bisa tahu kira-kira berapa sih skor A-level yang bisa dipakai kalau mau mendaftar di jurusan-jurusan internasional seperti itu. Jadi ya itu sih kalau bisa apa sih namanya A-level ini cukup cukup standar yang bisa dipakai untuk mendaftar di universitas di luar. Jadi begitu. Terus bentuk nilainya tuh apakah bentuk nilainya dalam bentuk angka atau dalam bentuk huruf seperti misalnya Oh jadi nilainya A gitu. iya, jadi kalau misalkan di A-level itu hasil akhirnya dalam bentuk huruf ya. Jadi mulai dari A yang paling tinggi, B, C, sampai D gitu. Jadi memang dia berdasarkan huruf, tapi dihitungnya berdasarkan angka. Jadi kalau nggak salah, kalau dulu tuh dari 100 ke 80 tuh dapatnya A. Jadi seperti itu. Aku lupa sih berapa ininya ya, acuannya. Tapi dia akhir-akhirnya akan berbentuk angka. Dalam bentuk huruf, sorry. Dan ini Kak, tiap jurusan tuh ada minimalnya gitu ya. Kalau Iya, benar. Jadi misalkan kalau misalkan masuk ke sains, misalkan minimum tuh harus punya skor BCC. Kalau misalkan mau masuk ke kedokteran, harus AAB seperti itu jadinya. oh gitu ya Kak. Iya. Itu maksudnya AAB itu gimana Kak? Apakah pelajarannya 3 atau gimana gitu? Dan apa saja pelajarannya gitu?
Oh, jadi kalau dulu kan sebagai konteks, aku dulu ngambil levelnya di Singapura. Jadi di Singapura itu dia ada 4 diambil untuk mengambil program level. Jadi 3 itu 4. Jadi ada namanya H1, H2, H3, H1, H2, H3. Tapi yang wajib itu 3 H2 sama H1, H1. Jadi H2 itu semacam kayak pelajaran inti gitu lah intinya. H1 tuh kayak level yang di bawahnya dari H2. Jadi kita harus mengambil 3 H2 dan 1 H1. Jadi kalau misalkan dari angkanya itu 3 H2 kita harus 3 H2 itu menentukan skor kita, skor akhir kita seperti itu jadinya. Jadi kalau misalkan saya ambil H2 saya matematika, fisika, kimia, jadi matematika, fisika, kimia itu akan menjadikan skor akhir saya gitu. Kira-kira seperti itu. Oh, iya paham ya Faiz ya berarti ya. Jadi kita milih ya, nggak seperti ujian nasional gitu ya. Kalau ujian nasional dulu kan wajib matematika, bahasa Inggris gitu ya. Iya Apa benar, kita bisa aja. milih, benar-benar. Bisa milih mau ke Milih, jurusan IPA atau IPS juga bisa. oh, jadi misalnya saya mau masuk psikologi di mana Cambridge misalnya gitu, tuh saya bisa milih apa yang kira-kira nanti kayaknya saya klik dengan mata pelajaran itu dan saya yakin akan dapat nilai bagus, mungkin gitu ya? Atau saya suka gitu ya? Iya benar-benar sekali ya. Oh, asik sekali gitu. Pilihannya ada berapa? Ada Oh berapa ya, pelajaran gitu? jadi tergantung sekolahnya dia meng-offer apa aja. Kalau dulu saya di Oke. sekolahnya ada matematika, fisika, kimia, biologi, terus juga ada geografi, ada ekonomi, lupa lagi saya yang Oke. lain. Oh, ada banyak ya. Mungkin Mbak Zakia tahu nggak ada berapa nih jumlahnya pelajaran gitu yang bisa diambil, mata pelajaran apa aja gitu? Oke, jadi kalau dari websitenya Cambridge International Examination tentang A-level itu sendiri, di situ menyebutkan sih, jadi sebetulnya Cambridge itu menyelenggarakan 55 ujian Wah, 55 ya. Jadi bisa dari milih ya. Ya. pilih, tinggal kitanya Oke. mau belajar itu apa enggak. Bahkan sampai ya macam-macam lah. Mau komputer, mau yang sosial juga ada, ekonomi, bisnis dan lain sebagainya. Psikologi ada nggak Mbak Zakia? Ada juga Oh, jadi bisa ya. Oh, nanti kita bisa cermati gitu. Jadi sesuatu yang kita minati pun ada gitu ya. Bahkan Iya. nggak harus matematika, kimia, fisika gitu ya. Tergantung mungkin ya bisa di logika sih secara ini ya. Mungkin kalau mau masuk kedokteran ya mungkin yang diambil kimia, biologi mungkin gitu ya. Tapi kalau mau masuk psikologi mungkin biologi penting, terus apa gitu ya, social science atau bahkan psychology itu sendiri juga bisa diteskan gitu ternyata ya gitu. Nah, tadi kan Kak Naufal menyampaikan nih ke Faiz ya kalau apa, ya pakai sertifikat itu langsung bisa mendaftar gitu. Nah, ini, saya sebagai orang tua nih dari segi biaya ya gitu, apakah ada keuntungan ya dengan punya sertifikat E-level itu kalau misalnya sama-sama orang mau kuliah ke luar negeri, yang satu nggak punya sertifikat, lulus SMA langsung berangkat ke luar negeri, yang satunya punya sertifikat E-level, apakah secara biaya itu lebih hemat atau bagaimana gitu? Ya, Bu Diana. Memang kalau misalkan kita bandingkan murid di Indonesia yang istilahnya mau sekolah ke luar negeri dengan punya sertifikat aja atau ijazah UN ya dulunya ya, mungkin ya, atau kurikulum nasional, itu sampai saat ini ya apa ya, belum diakui sama ini kebanyakan universitas di luar. Jadi ada semacam apa ya, mungkin kekurangan dan ya gara-gara belum ada pengakuan itu, jadi menyebabkan murid-murid yang dari Indonesia itu harus melalui suatu program khusus, yaitu biasanya foundation atau pre-college. Nah, jadi dari situ ada biaya yang perlu dikeluarkan juga, dan terutama untuk student juga waktunya juga lebih lama ya tentunya ya, karena harus menjalani college itu sendiri gitu.
Jadi memang kalau ya kita sudah mendapatkan sertifikat A-level, kita bisa langsung masuk ke universitas masing-masing. Tapi itu juga tergantung universitas masing-masing juga ya. Tapi yang aku tahu sebagian besar belum mengakui ini apa namanya kurikulum nasional Indonesia gitu. Jadi A-level itu sebuah keunggulan di situ. Oh, pre-college itu berarti non-degree ya, kayak matrikulasi gitu ya, Mas ya? Iya, jadi semacam apa ya, standar yang mungkin digunakan untuk masuk ke universitas itu sendiri gitu. Ada Membuat karena kan kurikulum kita kurang dipercaya, jadi ditambah ya, sekian bulan tadi hampir setahun ya berarti ya dan biasanya nggak ada beasiswa dong ya dengan itu ya, dengan iya, pre-college tuh, untuk pre-college biasanya itu. jarang aku dengar ada beasiswa untuk college itu ya gitu. Apalagi kalau misalkan aku lihat itu di Melbourne atau Monash University di tempat aku belajar itu dia seperti itu. Jadi orang-orang Indonesia yang mau belajar dari SMA dari Indonesia memang harus menjalani program pre-college itu dulu sebelum masuk ke ini ya, ke universitasnya. Jadi oh ya saya lihat namanya Trinity College ya di belakang kampus Melbourne itu berarti untuk anak-anak yang dari berbagai negara tadi ya, untuk kayak semacam penyetaraan ya? Iya Di benar situ ya sekali, kira-kira ya iya ya. benar. Nah kalau sudah dapat A-level itu apakah kemudian mempertinggi kesempatan beasiswa misalnya gitu? Oh iya, jadi untuk kesempatan beasiswa memang ini ya cukup banyak kalau misalkan cukup banyak kesempatannya kalau misalkan kita punya standar misalkan kayak SAT kalau di Amerika itu ya, atau mungkin IB atau International Baccalaureate maupun A-level juga itu sendiri karena kan sudah diakui internasional gitu ya sertifikat A-level ini. Jadi mereka lebih gampang untuk menentukan oh jadi siswa yang baru mau masuk ini dia punya kesempatan untuk dalam pool scholarship itu sendiri gitu. Jadi kalau aku kasih contoh di Melbourne University itu ada yang namanya Melbourne International Undergraduate Scholarship dan itu tuh ditujukan untuk mahasiswa internasional dan biayanya mencapai $56.000 Australia dan itu prerequisite-nya atau syaratnya itu punya nilai A di 3 subjek pelajaran A-level-nya. Jadi semuanya tuh AAA gitu. Itu salah satu ini apa namanya syaratnya untuk bisa mengikuti undian scholarship itu. Jadi seperti itu. Jadi Iya, emang jadi ada semacam kayak ini gitu ya, tiket untuk bahkan untuk eligible dipertimbangkan gitu ya kira-kira iya ya. benar. Iya Benar-benar benar. tiket menuju beasiswa juga gitu. Luar biasa nih manfaat A-level jadi kayak bahasa atau tiket yang dimengerti oleh seluruh dunia gitu ya. Iya Karena benar sekali, dulu benar. saya jadi ingat ada teman saya yang pernah kerja gitu Mas di admission-nya Melbourne Uni atau pendaftarannya Melbourne Uni itu dia bilang kalau ijazah-ijazah sekolah negara tertentu nanti harus dikalikan 0,75 misalnya gitu ya. Jadi didiskon nilai kita misalnya di sini 100 gitu tuh nanti sampai di Melbourne harganya diturunkan gitu ya. Wah, itu menyakitkan nih sebenarnya. Tapi kalau A-level itu tetap dianggap sama ya. Artinya karena sudah standar ya. Jadi kalau kita A ya di saya tetap A gitu. Wah, ini luar biasa. Oke, Faiz masih ada pertanyaan? Ya Bu. Saya mau tanya lagi nih Kak Noval. Kan Ya, boleh. seperti tadi yang dikatakan Kak Dila, kalau A-level tuh model soalnya tuh sampai dasar gitu ya, sampai dasar banget gitu. Itu tingkat kesulitannya itu gimana kok? Kesannya itu kayak sulit gitu. Apakah Kak Noval dulu punya strategi khusus itu ya untuk mengerjakan ujian A-level sampai bisa lolos kuliah di luar negeri? Iya, yang tadi Kak Dila diskusikan tentang A-level memang benar sih apa pertanyaan-pertanyaannya itu lebih tinggi tingkat pemahamannya ya. Nggak cuman hanya apa kayak pilihan ganda. Ada pilihan ganda tapi itu mungkin soalnya bobotnya mungkin cuma 10% gitu. Tapi
tapi yang lainnya pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan untuk berpikir secara kritis gitu ya. Dan jujur aja memang nggak mudah. Kalau menurut aku mungkin pengalaman aku agak agak sulit ya untuk menghadapi level ini karena aku bisa bilang kalau level ini nggak semua orang, maksudnya mungkin nggak semuanya cocok sama sistem level ini karena memang pertama persiapannya harus matang dalam hal bahasa gitu ya, bahasa Inggrisnya harus memadai, jadi kita nggak bisa pakai bahasa Indonesia untuk menghadapi level ini karena memang dia kan sistemnya sistem Cambridge ya, terus pakai bahasa Inggris. Dan juga apa ya, ini juga sedikit mungkin cerita pribadi ya, ini nggak bermaksud pamer ya, cuman dulu aku menganggap kalau misalkan waktu SMP tuh wah udah pernah juara kelas nih, berarti bisa nih kayaknya untuk menghadapi pelajaran level, tapi salah ternyata. Ternyata emang level ini harus dipersiapkan secara matang. Misalkan juga yang tadi Kak Dila bilang itu ini kan kurikulum nasional itu nggak mengajari kita cara berpikir kritis. Nah, sedangkan level ini membutuhkan kita untuk selalu berpikir kritis sampai pertanyaan kenapa sesuatu itu terjadi gitu. Jadi maksudnya pertanyaan kenapa itu di situ yang kita kurang gitu di kurikulum nasional. Nah, di situ tuh baru pas di Singapura itu aku baru menyadari oh ternyata aku lemah banget nih di sini. Jadi dan ya mulai mengejar ketertinggalan dari ini sih, apa sih namanya, dari apa yang udah ngerasain di level gitu. Jadi ya cukup inilah pengalaman yang cukup ini sangat apa ya, meaningful lah istilahnya. Ya, dan kalau strategi ya, tadi Faiz nanya strategi juga. Strategi yang aku pakai itu yang pertama ya jangan pernah putus asa karena level ini cukup menantang ya. Dan juga selalu proaktif untuk memperbaiki diri. Jadi kalau level itu dianalogikan seperti berlari maraton. Jadi nggak akan pernah bisa untuk istilahnya sistem kebut semalam gitu. Selalu butuh pengorbanan dan kita harus selalu yakin bahwa setiap usaha dan pengorbanan yang kita tuangkan itu pasti ada hasilnya. Itu sih, itu salah satu yang menjadi pelajaran selama mengambil level itu. Dan juga dari selama kuliah ini, dari observasi selama kuliah itu orang-orang yang dulu melewati level ini punya standar yang tinggi di teman pergaulan di Melbourne ini. Iya, Dewi mau komen. Aku bisa ngelihat kalau nilai rata-rata teman-teman yang ambil level ini rata-ratanya lebih tinggi dan semangat dan etos belajarnya juga lebih baik dari teman-teman yang lain ya. Jadi pas dulu kebayang tuh susah payahnya selama level itu baru berasa tuh ya hasilnya setelah di social setting yang lebih luas, yaitu di kuliah dan di dunia kerja. Nah, di situ baru berasa bahwa hasil dari level ini nggak cuma dirasakan pada saat mengambil ujian level, tapi sebenarnya dirasakan di kehidupan setelahnya gitu, yaitu di dunia kerja dan di tempat perkuliahan gitu sih. Mohon maaf kepanjangan ya. Oh enggak. Kita terpana ya. Saya malah jadi ini nih, amazed ya, kagum nih. Karena saya lihat profil 3 pembicara yang kita undang ini ya, Dek Faiz ya. Faiz, kita tahu Mbak Zakia tadi lulusan UCL, Jepang, terus UCL, dulunya bahkan pernah juga jadi guru Indonesia mengajar, wah luar biasa gitu ya. Sekarang jadi project manajernya SMA masa depan. Terus Mbak Dila ini jadi dosen di UII, pelajaran susah banget tuh ya, kimia. Ya dulu saya nggak ini sih waktu SMA ya, jadi kurang belajar nih. Nah, terus kemudian kuliahnya Manchester lagi, universitas yang keren di UK ya. Terus kemudian Mas Naufal ini kuliahnya pernah di Melbourne Uni gitu, terus di Monash. Terus setelah di sana pun Mas Naufal ini saya dengar tuh menjadi presiden namanya Young Indonesian Muslim Student Association ya, YIMSA ya. Ya, itu pokoknya
anak-anak keren lah gitu di Melbourne, luar biasa gitu ya. Jadi ini cuma cerita-ceritanya sekarang. Nah, tapi yang saya ingin tanyakan waktu karena tadi kan E-level tuh berat, perlu perlu pengorbanan ya, ibaratnya kayak mengorbankan hura-hura di masa muda nih kayaknya nih, gitu ya. Nah, gimana tuh waktu dulu Mbak Dila, Mas Naufal, Mbak Zakia tuh bisa fokus fokus belajar gitu? Apakah dulunya tuh apa karena belum ada game gitu, atau gimana gitu, atau gimana nih kok bisa kayaknya tuh sangat ini ya, determin gitu, rahasianya apa gitu, dan kita juga pengen tahu, kami para orang tua ini seharusnya gimana nih mendampingi anak-anak muda yang sekarang banyak godaannya dan mungkin lebih banyak mageran, lebih banyak ya rebahan gitu-gitu ya, pengennya hura-hura tapi bahagia satuan. Nah itu gimana nih, siapa dulu? Mungkin dari Mbak Dila dulu, monggo. Iya, Bu Diana, pertanyaannya menarik sekali ini. Ini membuat saya refleksi juga ya untuk menjawabnya. Eee, Mungkin, ini jawaban saya lebih ke apa ya, saya berharapnya dulu saya bisa seideal itu walaupun dulu memang hasilnya belum optimal ya kalau saya. Tapi, intinya kalau saya sekarang berpikirnya adalah, tadi ya soal, hura-hura di masa muda itu sebenarnya tinggal pilihan sih. Kita mau apa ya, dalam tanda kutip hura-huranya itu mau sekarang atau mau nanti ketika sukses gitu. Karena ya memang, mungkin kalau ketika saya SMA pun masih mikirnya jangka pendek ya, belum berpikir yang apa namanya, nanti di masa depan tuh kan masih tahunan lagi rasanya. Cuman waktu itu di jangka pendek yang saya rasakan adalah, dengan saya mengorbankan beberapa bulan waktu itu, untuk bertarung dengan A-level, di saat itu kan kelas 3 awal, hanya kelas kami saja yang ujian A-level waktu itu, sedangkan kelas-kelas lain masih santai-santai karena masih awal kelas 3. Nah, dengan saya mengorbankan bulan-bulan itu ternyata, saya justru memanennya itu adalah di bulan-bulan setelah selesai A-level menjelang ujian akhir. Karena seperti yang sempat saya ceritakan tadi, pemahamannya itu jadi lebih masuk sehingga ketika terus kemudian saya belajar untuk ujian akhir, ujian masuk, itu, justru apa ya, dalam tanda kutip lebih ringan di situ. Kira-kira gitu kalau saya. Nah, jadi mungkin apa ya, sebagai siswa ya tinggal kita memilih mau enak sekarang susah nanti atau sekarang berjuang dulu tapi nanti akan lebih ringan ke depannya. Ya, Ya. gimana nih orang tuanya gitu dulu, apakah orang tuanya memaksa atau berharap atau bagaimana? Kalau orang tua saya dari dulu, alhamdulillah selalu suportif ya dengan yang, saya pilih. Jadi mulai dari ketika di awal masuk, ini ada yang nanya juga SMA berapa, saya di SMA 1 Yogyakarta. Dari awal ketika memilih masuk SMA 1 Jogja, terus kemudian ada pilihan untuk ambil kelas A-level, semuanya keputusan diserahkan ke saya waktu itu. Nah justru, waktu itu kalau saya pribadi dengan diserahi keputusan itu saya jadi merasa bertanggung jawab nih, saya sudah masuk ke SMA 1, saya sudah milih program internasional dengan biaya yang waktu itu ya, ada selisih ya dengan, yang program regulernya. Jadi saya merasa tanggung jawab saya untuk bisa, apa namanya, menyelesaikan yang sudah dimulai gitu. Nah memang kalau dalam hal, dengan orang tua, saya banyak diberi kebebasan waktu itu Bu Diana, cuman memang, kebebasan yang bertanggung jawab sih. Ya, oke terima kasih. Nah kalau, Mbak Dila sekolah di Jogja, Mas Naufal nih malah merantau sejak SMP ya, lulus SMP langsung merantau ya dan langsung sekolah yang tadi kurikulum E-level. Nah, gimana nih Mas Naufal di Singapura sendirian itu gimana tuh biar fokus? Justru mungkin ini Bu, kalau di Singapura tuh kayaknya lingkungannya nggak ada yang apa ya, mungkin lebih ke semuanya berkompetisi secara sehat terus gitu ya. Jadi Wah, itu ya. itu mungkin lingkungan yang istilahnya apa ya, ada lingkungan kompetisi di situ dan lingkungan yang suportif itu yang mungkin memotivasi aku untuk terus bertahan dan ya apa ya, sesuai dengan
apa yang udah dijalani dari awal gitu ya, untuk menyelesaikan apa yang udah dimulai gitu. Jadi di situ teman-teman yang saling suportif, resource kayak mungkin guru-gurunya juga, dan tentu saja ini ya, peran orang tua juga itu sangat membantu untuk fokus dalam menyelesaikan L-level dan istilahnya terus berjuang untuk mendapatkan hasil yang terbaik gitu ya. Ya itu sih, dari situ sih untuk menjadi apa ya, untuk bisa menjadi fokus itunya ya. Dan ya tentu saja didukung oleh ya apa namanya, kesehatan badan, pikiran juga, dan juga apa namanya, spiritual juga, karena sangat ini ya, membutuhkan ke semua energi itu. Jadi perlu banget untuk didukung secara keseluruhan, maupun juga apa namanya, secara ya apa, agama, masukan dari teman-teman maupun orang tua juga. Wah, luar biasa. Jadi dulu sebagai anak SMP itu langsung boarding juga ya di Singapura ya? Iya benar Bu. Luar biasa gitu ya, Wah. Ini kita perlu belajar banyak nih nanti di lain kesempatan dengan Mas Naufal ya tentang topik lain. Ya, oke sekarang, Mbak Zakia silakan. Tadi pertanyaannya gimana supaya tetap fokus gitu ya? Ya, tetap fokus terus, kayaknya tuh, berprofil ideal gitulah kira-kira. Sepertinya ya belum ideal-ideal lah ya Bu Diana, masih banyak yang harus diimprove. Cuman dulu saya sih memang sudah bermimpi pengen kuliahnya itu di luar negeri gitu ya. Jadi saya tahu ini tidak akan mudah gitu. Maksudnya saya harus tahu, saya harus riset nih. Emang kalau tes masuk, misalnya dulu saya riset beberapa negara gitu. Kalau mau masuk Singapura tuh gimana sih? Kalau mau S1 di Australia tuh gimana sih? Kalau mau S1 di Jepang tuh gimana? Itu memang dari kelas 1 SMA, kelas 2 SMA tuh hobi saya ikut pameran pendidikan luar negeri, kalau yang biasanya di hotel-hotel kayak gitu. Nah, itu meskipun yang lain yang ikutan mau cari S2, ya saya ikut aja gitu. Nah, terus jadi dari situ saya jadi tahu gitu bahwa saya masih punya gap gitu, bahwa yang saya punya sekarang itu masih kurang banget untuk mau S1 di luar negeri itu. Nah, karena fokus saya di situ ya mau nggak mau, ya meskipun saya ya nggak fokus belajar terus ya waktu SMA, ya tetap berkegiatan, berorganisasi, cuman sudah saya tempel besar-besar gitu di kamar saya, mau SMA itu kuliah itu di negara mana, kampusnya mana, kalau kampus ini saya harus belajar apa tuh. Jadi kalau misalnya kayaknya itu sibuk kemudian agak lalai belajar sebelum ujian misalnya, itu jadi pengingat gitu, reminder lagi, oh ini loh ingat tujuannya tuh mau kesini dulu. Nah kayak gitulah kira-kira untuk fokusnya. Jadi menurut saya penting untuk kita menyadari sejak awal kekurangan kita itu apa, bukan untuk minder, tapi justru untuk kita tahu berarti saya harus ngapain lagi nih, kayak gitu. Wah, luar biasa ya. Jadi ada ini gitu, inner motivation atau semangat-semangat dari dalam jangka panjang yang tadi bisa manage semangat jangka panjang, dan saya pikir mungkin, orang tua Mbak Zakia juga sangat suportif ya, bagaimana anak SMA boleh jalan-jalan ke hotel-hotel dan sebagainya itu, artinya kan melakukan pencarian yang sangat dini yang terarah begitu, luar biasa gitu ya. Jadi, mungkin mereka-mereka ini contoh para pemuda yang, nggak berpikir apa atau nggak ya menghabiskan waktu dengan nonton-nonton YouTube prank gitu-gitu ya, yang atau main-main game nggak jelas gitu ya. Ini benar-benar contoh ideal yang keren gitu ya. Oke, silakan Faiz, masih ada lagi pertanyaan? Sebelum, audiens nih udah pada nanya nih, boleh tanya nggak nih? Ya, Oh iya, ada ini lagi nggak Faiz? pertanyaan dari saya. Tanya ke siapa ya? Ke Kak Noval aja deh. Ya, silakan. Menurut Kak Noval, idealnya untuk memulai belajar A-level itu kelas berapa ya Kak? Waduh, jadi mungkin agak beda kali ya jawabanku sama mungkin apa yang ada di lapangan di Indonesia kali ya. Kalau aku dulu karena mulai apa namanya,
persiapan A-level itu dari O-level dulu, dari kan kalau di kurikulum UK kan dia ada O-level terus habis itu A-level gitu setelahnya kan. Nah, dari O-level sebenarnya mungkin sudah dididik untuk ke arah A-level sana gitu. Jadi mungkin dari SMP kelas 3 dulu masuk O-level ya 2 tahun, terus baru masuk A-levelnya 2 tahun lagi gitu. Nah, jadi mungkin kalau dibilang mulai dari mana, kalau bisa mulai dari belajar bahasa Inggrisnya dulu gitu. Maksudnya untuk mulai membiasakan diri di lingkungan dan di suasana bahasa Inggris seperti misalkan mendengarkan radio-radio dalam bahasa Inggris atau mendengarkan atau membaca buku dalam bahasa Inggris itu dulu menurut aku yang paling penting sih. Jadi mungkin mulai dari sedini mungkin SMP atau mungkin di usia-usia sekarang ini gitu ya. Itu yang paling penting sih. Oke, jadi podcast gitu-gitu ya. Iya Ya benar. mungkin ya sekarang juga udah banyak tuh apa aja kan pengajian, apalagi diskusi-diskusi tentang COVID, tentang apapun dalam podcast gitu ya. Ya, itu Benar-benar, saya iya pikir benar Bu. mungkin makin mudah nih generasi saat ini dibandingkan saat saya dulu. Ya, luar biasa belajar bahasa Inggris. Faiz nih kayaknya yang di chat sudah banyak banget nih yang mau tanya. Silakan kita ini ya Faiz ya, kita mulai sisir yang ada di chat. Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung silahkan raise hand, nanti kita coba lihat kalau belum terjawab. Mari nanti kita beri kesempatan. Saya bacakan dulu dari yang pertama, Pak Is sambil lihat yang di chat ya, nanti kalau ada yang kelewat. Apakah sertifikat E-Level bisa untuk mahasiswa S1 saat akan mendaftar beasiswa S2 luar negeri? Nah, apakah Mbak Dila mungkin yang tepat nih, karena tadi ini mungkin kasusnya orangnya punya E-Level gitu, tapi S1 di luar negeri, di dalam negeri misalnya. Iya Bu Diana, mungkin ini jawaban saya perlu di cross check ya, karena saya pribadi belum pernah benar-benar ngecek apakah ada ini daftar S2 luar negeri yang barangkali menerima A-level. Tapi sejauh pengalaman saya, mungkin nanti Mas Naufal atau Mbak Zakia bisa menambahkan. Sejauh pengalaman saya, karena A-level ini kan setingkat SMA kalau di Indonesia, jadi memang dipakainya untuk daftar S1. Sedangkan kalau untuk S2 yang dipakai itu ya nanti dari lulusan S1-nya yang ijazah terakhir gitu. Tapi mungkin kalau saya boleh menambahkan dari pengalaman pribadi saya juga ketika daftar bahkan sampai kuliah S2 itu yang namanya mindset yang terbentuk ketika mengerjakan A-level itu tetap berguna terus gitu. Ya, oke. Ada tambahan mungkin dari Mas Naufal atau Mbak Zakia? Ada informasi baru tentang enggak ya? Jadi memang E-level ini setara SMA gitu kira-kira ya, sehingga untuk S1 ke S1. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi yang tadi sudah saya tanyakan, kira-kira apa saja mata pelajarannya, tadi udah disebut Mbak Zakia 55. Terus daftar E-level di mana, itu nanti akan jelaskan Mbak Zakia tentang itu ya. E-level, silakan Faiz dibaca nih yang dari Fatim nih, Fatim. Ya, E-level hanya apakah E-level itu hanya mencakup tes? Ini apa ya Bu? Kalau untuk anak gap year, nah mungkin gap year tuh kayak gini, dia belum kuliah tapi udah lulus SMA gitu ya, bisa tidak ngambil E-level gitu. Nah, gimana kakak-kakak? Ya, halo Kak Naufal mungkin, kalau anak gap year gimana? Kayaknya bisa aja sih Bu ya, kalau anak gap year juga. Cuman mungkin harus kan maksudnya level itu seperti tadi yang Kak Dila bilang itu mindset gitu ya. Jadi kita lebih selalu mempertajam pikiran aja gitu dengan cara berpikir kritis, itu mungkin bisa untuk memperlancar persiapan dari level ini gitu. Ini sih sebenarnya. Oke. Jadi tapi mungkin saya malah nambahi. Saya ingat suatu hari saya pernah ke
SMA di Malaysia yang punya assessment center, itu malah kayak gini, bahkan misalnya apa, kelas 2 SMA pun boleh gitu, ngambil itu. Jadi asal usianya artinya asal dia itu merasa sudah siap, itu boleh gitu, di posisi manapun. Jadi dengan asumsi itu saya pikir ya boleh-boleh aja setelah lulus SMA baru ambil gitu ya, itu waktu itu saya ketemu sama asesornya di Malaysia gitu. Ya, oke, ada lagi Faiz yang belum terjawab, yang gampang nih sertifikat nilai A-level berlaku berapa tahun? Ya, Kak. Faiz tolong tanya yang bawahnya ya nanti ya. Oh, Ya, siap. heeh. Yang berapa tahun ini? Ada yang tahu? Kakak-kakak ini kayak cerdas cermat. Siapa yang tahu berapa tahun sertifikat A-level, berlakunya? Kalau IELTS itu mungkin saya nggak tahu, suka lupa juga, tapi mungkin ada masa berlakunya. Ini ada nggak kira-kira? Ah, nanti googling dulu ya. Kakak-kakak biar googling dulu. Ini Setahu apa aku sih nggak ada ya? minimal tahunnya, jadi Ya, itu berlaku betul. seumur hidup. Oh, iya. Seumur hidup ya. Tapi Iya. mungkin kan orang mau kuliah dari SMA ke kuliah itu kan ya mungkin ya ada batasannya ya. Mosok ya mau gap year-nya 5 tahun kan ya enggak gitu ya. Paling biasanya sampai 2-3 tahun ya. Mungkin maksudnya orang tuh Eh, loh kalau gap year gitu loh. iya, cuman mungkin kalau misalkan nilai levelnya misalkan jelek gitu ya, mau ngulang lagi bisa gitu. Oh, keren Jadi kan apa itu? ya, Heeh. levelnya itu kayak IELTS gitu mungkin ya. Tapi memang harus belajar lagi segala macam. Iya, iya. Tapi berapa lama nih dari ini untuk mengulang lagi? Kan biasanya kalau kita IELTS nih harus ada jedanya nih berapa lama untuk boleh ngambil tes lagi. Nah, kalau A-level tahu nggak? Ah, itu sih mungkin mudah ya, bisa di-googling ya itu ya. Sekarang ya tanya yang lain aja. Silakan Faiz, ada lagi nggak pertanyaan? Silakan Bapak Ibu yang di audiens kalau mau ini raise hand ya nanti biar kita notice. Faiz ada pertanyaan yang bawahnya belum? Ini pertanyaannya Hah? sepertinya untuk Bu Diana ini. Oh, kok mungkin yang mana Apakah yang mana? apakah di SMA masa depan menerapkan Oh kurikulum ya, level? nanti itu akan ada Mbak Zakia aja saya kumpulin dengan tadi yang mendaftar di mana. Ini nanti Mbak Zakia nanti di belakang nih sebagai manajer SMA masa depan nih. Ini dulu mulai belajar A-level sejak kelas 10 atau 11 SMA ya Kak. Tadi kalau jawabannya saya rangkumkan tadi kalau Mas Naufal memang kurikulum SMA-nya A-level jadi sejak kelas 10, Mbak Dila juga masuk mulai kelas 1 semuanya dari kelas 1. Izin bertanya SMA mana saja di Yogyakarta yang menawarkan kurikulum Cambridge itu nanti saya kumpulkan untuk Mbak Zaki aja ini yang macam-macam yang terakhir ini. Terus kemudian apakah ada banyak sekali di bawah nih. Izin bertanya Kak, apakah sertifikat A-level untuk mahasiswa satu akan loh, A-level hanya ini udah tadi. Kak, apakah ada jurusan pelajaran agama Islam di luar negeri selain Universitas Mekah dan Madinah? Nah, mungkin Mbak Zakia tahu jawabannya nih? Kalau seperti misalnya Islamic Studies gitu ya, setahu saya sih banyak ya di Banyak. mana-mana, tinggal perspektifnya aja mungkin nanti yang beragam Di seperti itu. Melbourne juga ada, setiap Iya. Asia Center saya pikir ada kok. Iya. Dan bahkan A-level sendiri tuh ada subjek yang diteskan Islamic Studies itu juga ada. Gitu. Iya, iya. Ini menunjukkan bahwa dia bisa dipakai. Ya, ada konsumennya gitu maksudnya. Ya. Apakah ada jurusan seni musik dan seni lainnya bisa di-googling di Cambridge ya nanti? Ya. Ya, oh ini sudah ada nih yang share, wah bagus sekali. Minimal berapa jurusan yang bisa diambil untuk A-level? Tadi seperti yang dijelaskan oleh Mas Naufal tuh minimal 3 ya. Jadi biasanya kalau mau masuk ke luar negeri, kita lihat ini misalnya A-star-nya 3 atau ABC gitu-gitu ya. Ya, sebelum saya handover ke Mbak Zakia untuk pertanyaan-pertanyaan teknis tadi, ada ini Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, silahkan. Boleh raise hand. Silahkan, silahkan. Oke, kalau belum ada silahkan mungkin Mbak Zakia bisa
Oh, ada yang raise hand, Oh. Bu. Ya, tadi. Oh ada, udah. Siapa namanya? Ini. Assalamualaikum Ibu Budiana. Waalaikumsalam. Ya silakan, siapa ya ini? Namanya saya belum lihat. Oh ya, saya Fatin. Oh ya, monggo Mbak. Saya juga baru mengikuti. Jadi mau ada beberapa pertanyaan, enggak, 2 pertanyaan aja. Yang pertama tadi sepertinya sudah dijelaskan sedikit terkait ini ya Bu, pengambilan levelnya itu dari mbak-mbak pembicaranya kan memang dari kelas 1. Nah, kalau misalnya diambil secara seperti kursus itu memungkinkan atau tidak ya? Misalnya diambil 1 tahun atau 2 tahun saja seperti itu. Kemudian yang kedua adalah terkait, saya pengen tahu terkait pengalaman dari Mbak dan Mas yang sudah sekolah S1 di sana, bagaimana sih terkait gaya hidup dan juga penyesuaian biaya hidup juga gitu ya. Karena harus tinggal di sana dalam usia yang kan masih, kalau di sini aja S1 jauh-jauh kan kadang orang tuanya juga masih ada yang nggak tega gitu ya istilahnya. Nah, jadi bagaimana sih menyesuaikan diri, terutama juga dalam belajar dan biaya hidupnya itu seperti apa gitu. Ya. Apa mungkin ada dapat beasiswa atau seperti apa gitu. Oke. Ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Fatin. Untuk pertanyaan yang pertama tadi, apakah boleh diambil kursus aja, itu saya jawab ya, karena saya udah pernah wawancara Cambridge Assessment Center di Malaysia, boleh. Jadi saya mau belajar sendiri ya boleh gitu, langsung datang tes tuh ya boleh. Cuman kan mahal ya tesnya. Jadi kalau kita satu tes sekali mungkin satu subjek itu berapa? Seperti ambil IELTS lah kira-kira, mungkin $250. Ya sekitar itu $250 mungkin ya. Jadi kan rugi tuh kalau nggak persiapan tahu-tahu tes Iya, gitu. betul. Nah, betul. Nah, untuk pertanyaan kedua sebenarnya Mbak Fatin itu topik webinar kami yang lain gitu ya. Kita nanti akan tapi nggak apa-apa. Mungkin excerpt dulu dari Mas Naufal sama Mbak Zakia, kita juga ada webinar yang mengupas khusus tentang sekolah S1 di luar negeri. Tapi silakan Mas Naufal, Mbak Zakia singkat saja mungkin untuk ini karena di luar topik, gimana nih S1 di luar negeri dalam usia muda gitu. Sambil silahkan yang lain kalau mau bertanya boleh raise hand. Monggo Mas Naufal dulu nih yang merantau dari SMP, lulus SMP. Jadi apa gaya hidup ya, gaya hidup? Ya gimana? Gaya hidup. Sama juga kan kadang juga bagaimana sih kayak kondisi keagamaannya di sana gitu, menjaga supaya tetap bisa misalnya sholat tepat waktu misalnya seperti itu. Oh, ini kalau ini pertanyaan tepat nih karena Mas Naufal tadi ini ketua Young Indonesian Muslim Association di Melbourne. Nah, silakan Mas Naufal. Apa ya? Jadi mungkin memang ini sih emang dari awal emang harus punya fondasi agama yang kuat ya, yang paling pertama ya. Dan ini jawab singkat aja, dan apa ya, kita juga harus mencari lingkungan yang tepat juga di sana, karena ada banyak lingkungan yang kita bisa pilih, dan ya kita harus bijak dalam memilih lingkungan pertemanan kita. Itu aja sih. Oke, terima kasih. Jadi teman dan fondasi dari rumah kira-kira ya. Nah, Mbak Zakia apa Mbak Zakia? Yang S1 ke Jepang. Halo Mbak Zakia. Iya, secara garis besar sama dengan Mas Naufal ya. Jadi intinya memang kitanya yang yang harus menguatkan diri dan percaya diri dengan identitas kita sebagai muslim. Maksud saya kadang kan memang dalam segi konteks segala aktivitas di sana kan mereka tidak mengconsider kita harus sholat, kita harus apa. Nah, kita harus pede gitu minta izin. Misalnya, saya mau sholat dulu, saya harus sholat, saya tidak bisa makan ini, tidak bisa makan itu. Seperti itu tuh penting sekali gitu. Yang kedua, betul komunitas. Sebetulnya kita bisa memilih dan di mana-mana insya Allah orang baik itu selalu ada, orang yang bisa mendukung kita untuk tetap memegang iman kita itu pasti ada. Gitu. Tinggal kitanya aja mau cari apa enggak. Gitu sih. Oke. Dan yang terakhir mungkin tambahan Budiana doa orang tua sih. Ya, oh gimana? Doa orang tua. Ya. Nah, itu nanti itu ada pertanyaan juga gimana tips and trick mendaftar kuliah di luar negeri dan sebagainya itu topik yang lain karena kita fokus di A-level malam ini.
Nah, silakan Mbak Zakia sambil nanti tetap masih boleh posting chat di chat pertanyaan ya atau raise hand. Mbak Zakia silakan menjawab tadi yang tentang apakah di masa depan ada kurikulum, apakah dan sebagainya, di mana apa yang ditawarkan dan sebagainya, itu nanti untuk menjawab mungkin. Silahkan sambil kita kumpulkan ya Faiz kalau ada pertanyaan-pertanyaan, sambil ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Oke, ya terima kasih Bu Diana. Jadi kenapa kami mungkin pertanyaan awalnya kenapa sih kami SMA Masa Depan tiba-tiba mengadakan webinar tentang A-level gitu. Jadi memang kami sejak awal, kami adalah SMA baru gitu ya, baru dari tahun lalu berdiri, cuman dari awal kami memang sudah punya visi untuk mencetak peserta didik kami itu bisa mempunyai atau bisa berglobal gitu. Makanya kami tentang mindset yang mungkin dicontohkan di kurikulum Cambridge itu yang tadi sudah disebutkan Mas Noval gitu ya, bagaimana caranya menumbuhkan mindset berpikir kritis seperti itu ingin kami tumbuhkan di sekolah masa depan. Nah, saat ini kami membuka course gitu ya, semacam kursus gitu ya mungkin ya, tapi memang jangka panjang gitu. Jadi kami membuka MA gitu untuk saat ini. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan, apakah SMA Masa Depan itu menerapkan kurikulum Cambridge gitu ya? Nah, kami secara garis besar memang masih tetap mengikuti panduan dari kurikulum nasional, tapi kami juga memasukkan poin-poin yang bagus gitu ya di pembelajaran Cambridge dalam pembelajaran kami gitu. Misalnya, ini ada satu contoh tugas dari siswa kami gitu ya. Di kelas 10 kita belajar tentang kurva gitu ya, ada kurva linear, kurva eksponensial gitu ya di pelajaran matematika. Nah, kami tidak langsung ujuk-ujuk mengajarkan anak-anak matematisnya gitu ya. Ini loh persamaan eksponensial itu AX pangkat berapa gitu. Tapi kami mengawalinya dengan konsep. Coba carilah gambar grafik gitu kan. Gambar kurva yang bisa kamu temukan di berita gitu. Nah, ini ada salah satu contoh ulasan dari grafik utang luar negeri Indonesia yang kemudian diulas oleh salah seorang siswa kami. Jadi kami berusaha mengajarkan anak itu berpikir kritis dengan konteks yang mungkin mereka minati gitu. Nah, kebetulan anak ini minat dengan isu-isu ekonomi, kemudian yaitu dia mengambil kurva seperti ini, kemudian dari sinilah kemudian dibahas oleh guru-guru kami. Ini namanya kurva eksponensial loh. Ini salah satu contoh kurva eksponensial yang ada di dunia nyata. Baru masuk ke persamaan matematisnya, misalnya seperti itu. Kemudian ada juga ya contoh beberapa metode yang kami terapkan juga, apalagi tantangannya sekarang online ya Bapak dan Ibu. Jadi kami menggunakan beberapa tools yang ada di website gitu untuk simulasi-simulasi sehingga memudahkan mereka untuk memahami konsep. Nah, ini juga salah satu contoh soal gitu. Jadi kami biasakan juga anak-anak dengan soal berbahasa Inggris dan cara menjawabnya dalam berbahasa Inggris. Di samping itu kami juga memberikan wawasan kepada mereka sejak kelas 10 gitu tentang kesempatan-kesempatan yang ada gitu ya untuk kuliah di luar negeri atau mengembangkan diri di level selanjutnya gitu ya. Nah, di samping itu, jadi selain kurikulum pelajaran yang kami usahakan untuk lebih komprehensif, kami juga membekali anak-anak dengan kemampuan untuk mengenali dirinya sendiri gitu. Jadi kan banyak ya mungkin pelajar-pelajar gitu ya sudah kelas 3 SMA baru mulai mikir sebetulnya saya tuh pengen apa sih gitu. Nah, ini kami asah juga dari kelas 1 sehingga kedepannya ketika mereka nanti entah itu pilih jurusan atau mau melanjutkan S1 kemana itu sudah matang gitu. Nah, gitu Bapak dan Ibu. Jadi coba saya cek lagi ya, ini tentang SMA Masa Depan dan mengapa kami, yang jelas gini, kami merasa kurikulum Cambridge ini banyak positifnya juga, sehingga kami berusaha untuk mengintegrasikannya ke dalam kurikulum kami. Nah, coba mungkin saya cek dulu di kolom chat, sudah terjawab semua belum ya Bu Diana ya? Ya,
Jadi tadi jadi kan tadi pertanyaannya apakah di SMA masa depan menawarkan kurikulum E-level itu jawabannya adalah sebenarnya integrated dalam kurikulum nasional, tetapi tadi di awal Mbak Zakia menawarkan ada program ya yang itu mungkin sifatnya apa, eskul ya. Kalau bagi siswa SMA masa depan tuh eskul di pelajaran sore hari itu ada kursus E-level yang itu bisa diakses oleh atau diikuti oleh orang-orang yang dari SMA lain gitu. Tetapi kalau benefitnya untuk anak SMA masa depan sendiri mereka juga dilatih untuk mengerjakan dan berpikir tadi seperti deep thinking analisis tadi ya kira-kira ya gitu. Mungkin mau Ya. jawab pertanyaan ini Bu Diana, apakah Ya. SMA di Jogja mana yang bisa untuk tes E-level ya? Itu Ya, ada di websitenya Cambridge Assessment gitu, bisa select location di Jogja di mana saja. Mungkin di salah Jakarta juga. satunya ya ada beberapa SMA gitu yang menjadi assessment center gitu. Jadi itu adalah lokasi tempat di mana orang-orang bisa tes di situ. Jadi nggak harus siswanya SMA tersebut gitu. Kalau misalnya mau kita mungkin yang tadi yang gap year kemudian mempersiapkan sendiri itu juga bisa gitu, daftar tesnya aja di lokasi tersebut. Itu ada beberapa SMA, misalnya SMA 1 Jogja, Kesatuan Bangsa, Al Azhar dan lain sebagainya. Gitu. Ya. Oke. Bisa dicek di website. Kemudian sepertinya itu ya, ada yang belum terjawab lagi belum ya? Ada pertanyaan yang belum terjawab Pak Is dari chat. Ini baru sih. Gimana? Beasiswa untuk Jepang itu apa aja? Oh ya itu nanti di webinar yang lain dan itu sudah ada rekamannya jadi Bapak Ibu bisa lihat di YouTube kami gitu. Yang lain lagi ada Pak Is? Ini mungkin terakhir ini. Mohon izin bertanya, sertifikat E-level bisa kita pakai untuk mendaftar kuliah di mana aja? Ya, bukan saja ya. Ya. Mas Naufal mungkin tadi belum jelas. Iya, tadi jadi sertifikat E-level ini memang bisa dipakai untuk mendaftar di kayaknya mungkin universitas-universitas di luar negeri seperti NUS gitu di Singapura, NTU di Singapura, di Australia juga ada Melbourne Uni, Monash. Jadi kayaknya sebagian besar universitas di luar negeri sudah punya kepercayaan dalam sistem E-level ini karena memang sudah lama dan sistem yang sudah cukup mendunia ya, karena ini juga sudah teruji di mana-mana. Jadi memang bisa untuk mendaftar di banyak negara sih. Tapi mungkin kalau untuk Mas Naufal saya potong. Kalau di Amerika nih harus SAT atau boleh E-level? Nah kalau di Amerika itu waktu itu saya juga sempat tes SAT juga. Jadi mungkin mereka lebih percaya SAT ya mungkin kalau untuk itu ya. Tapi mungkin ada beberapa universitas yang mungkin masih menerima E-level gitu. Jadi memang kita lihat lagi mau kemana kita universitasnya juga sih untuk lebih percaya juga. SAT sama E-level mirip-mirip atau nggak ada hubungannya? Kayaknya mirip. Dia apa ya? Kayak lebih pilihan ganda kalau SAT itu ya. Oh, jadi lebih ini ya, mungkin lebih rileks jadi ya malah ini lebih kompleks ya kalau Cambridge. Kalau ini IB, Mas Naufal mungkin teman-temannya IB juga ya, ada yang kalau di Australia banyaknya SMA berkurikulum internasional baccalaureate itu mereka juga sama ya, bisa diterima di mana-mana gitu ya. Iya, mirip dengan E-level ini benar. Oke. Karena dulunya sempat kita mempertimbangkan mau E-level atau IB, tapi kayaknya E-level lebih mudah dan aksesibel gitu ya. Oke, Mbak Zakia sambil nunggu nih kalau ada pertanyaan lain, apakah tadi siapa yang ngajar kalau E-level di itu kursusnya E-level di SMA masa depan gitu? Oke, jadi siapa yang ngajar gitu ya? Yang ngajar ini kami berkolaborasi dengan beberapa teman. Tentunya ada guru kami juga mengajar, sambil juga berkolaborasi dengan beberapa teman dosen gitu. Jadi kami melibatkan juga
teman-teman dari dosen-dosen muda yang ingin berkontribusi gitu untuk ngajar anak-anak SMA ini sambil juga memberikan inspirasi gitu. Jadi memberikan pengalaman mereka tentang gimana sih kuliah di luar negeri itu, gimana sih mindset ini tuh ternyata tuh sudah umum gitu kalau untuk anak-anak yang kuliah di luar negeri misalnya seperti itu. Oke. Jadi ada dosen juga, ada dokter juga ya yang mengajar kursus Iya. E-levelnya ya. Wah, luar biasa nih. Kok murah banget ya kalau gitu ya? Kalau ini, wah dokternya mau dibayar murah-murah tuh. Oke, kalau ini apakah masih ada kursinya Mbak Zakia untuk kursus E-level di masa depan? Untuk pelajaran tertentu, jadi karena kami ingin kelasnya sangat intensif ya, kelas kecil dulu tidak sampai 10 orang. Jadi untuk kelas-kelas tertentu memang sudah penuh untuk subjek-subjek tertentu, tapi ada beberapa subjek yang masih ada slotnya gitu. Silahkan untuk lebih detailnya bisa lihat di chat, itu ada, bisa kontak ke WA kami Oke. di link tersebut. Ya mungkin kalau ini bisa dibuka kelas yang banyak juga ya nanti kalau Iya, kalau mungkin peminatnya banyak ya. Oke, kalau untuk bersekolah di SMA masa depan sendiri apakah masih ada kursi untuk tahun depan? Iya, masih ada. Oh, masih ya. Masih, tapi tidak banyak ya mungkin ya? Tidak banyak. Karena Jadi, sudah bulan segini ya. Iya. Oke. Jadi silahkan kalau ada yang tertarik bisa menghubungi. Monggo, mungkin sebelum ada lagi nggak Faiz yang belum kita jawab? Ada lagi nih nambah. Apa? Apakah kursus E-level yang ditawarkan hanya sains saja? Untuk subjek sosialnya bagaimana? Apa Mbak Zakia? Ya, jadi Subjek memang sosial. untuk saat ini sementara ini yang akan dimulai dalam waktu dekat masih sains ya. Jadi matematika, bahasa di luar sains itu bahasa Inggris gitu. Karena bahasa Inggris biasanya kalau yang mau daftar S1-nya sosial itu biasanya mintanya bahasa Inggris dan matematika. Jadi Bapak Ibu jangan salah juga. Jadi kalau mau masuk jurusan sosial di luar negeri itu tetap butuh matematika. Nah, bahasa Inggris. Matematika dan bahasa Inggris. Nah, cuman di luar itu kalau subjek sosial yang lain memang saat ini kami belum membukanya. Cuman bisa saja sih kalau misalnya ternyata peminatnya banyak dan ya. kami bisa melihat-lihat. Ya, nanti bisa kelas psikologi ya. Iya, bisa juga. Psikologi nanti saya ngajar insya Allah. Belajar dulu tapi E-level. Oke, saya pikir cukup ya udah malam. Kita akan minta closing statement ya Faiz ya dari masing-masing nih gitu. Sebelum Faiz menutup acara ini, silakan dari Mbak Dila, Mas Naufal, Mbak Zakia nih pesan-pesan untuk generasi muda nih anak SMP SMA. Silakan, monggo. Mbak Dila dulu, Mbak Dila. Ya, terima kasih Bu Diana kesempatannya. Ya, jadi mungkin ya nanti entah teman-teman SMA yang masih SMA di sini itu akan mengambil A-level atau tidak. Kalau saya boleh berpesan sih, intinya pola pikir tadi ya, kembali lagi ke pola pikir kritis dan analitis itu tetap perlu dibangun. Jadi sebenarnya kalau secara konten kita lihat A-level itu sebenarnya bab-babnya itu dalam kurikulumnya hampir sama dengan kurikulum kita nasional. Cuman mungkin kita selama ini banyak terbiasa ya menerima saja yang dikatakan di buku, ada rumus ya pokoknya kita pakai untuk menghitung, tanpa pernah kita berpikir di balik rumus itu tuh artinya apa gitu. Nah, mungkin pesan saya buat teman-teman yang masih SMA, mulai dilatih itu entah nanti mau ambil A-level atau tidak, tetap mulai menanamkan pola pikir kritis. Kalau misalnya ada penjelasan tentang suatu teori, coba dicari di balik itu tuh ada penjelasan yang lebih dalam tuh seperti apa. Karena itu insya Allah akan berguna kok buat pendidikan dan kehidupan teman-teman ke depannya. Gitu. Kira-kira dari saya segitu Bu Diana. Oke, terima kasih luar biasa ya. Jadi dimanapun Anda E-level atau bukan, itu tetap harus berpikir kritis ya. Nanti biar nggak kaget tuh kalau kuliah ke luar negeri gitu. Silakan Mas Naufal sebagai nih pemimpin pemuda nih. Silakan. Iya, singkat saja sebenarnya pesan saya.
ini ya, pesan saya jangan pernah berpuas diri sama kita sekarang, karena masih banyak standar-standar yang lebih tinggi dari kita, dan jangan pernah jangan pernah bosan sama menimba ilmu, karena ini ya, menimba ilmu itu sampai akhir hayat kita, itu sebagai sebuah keniscayaan. Jadi kayaknya Mas Naufal ya, kayaknya tadi kalau kita kurang wawasan itu merasa sudah keren nih, juara 1 di SMP misalnya kayak gitu ya. Iya, benar sekali. Ternyata dunia luar itu waduh luar biasa, luas samudra di luar sana dan yang harus kita taklukkan gitu ya. Betul. Jadi terima kasih Mas Naufal sudah memberi semangat. Ya Mbak Zakia, silakan Mbak Zakia. Oke, dari saya ini sih. Jadi level atau apapun yang kita pilih, mau kuliah di luar negeri atau dimanapun, itu kan sarana ya. Jadi kita harus punya semangat gitu. Mau sarana apapun yang akhirnya membawa kita, itu ya semangatnya yaitu tadi untuk menjadi pribadi yang lebih baik terus gitu, menimba ilmu, menjadi pribadi yang lebih baik terus. Karena saya rasa sih semakin ketika saya kuliah di luar negeri gitu ya, saya makin merasa bahwa saya itu sangat kecil gitu. Jadi bumi Allah tuh sangat luas dan saya tuh sangat kecil. Jadi malah makin, saya masih belum banyak tahu lagi nih, masih banyak yang belum saya tahu lagi nih, kayak gitu tuh rasanya mengasihkan dan makin ini sih. Semakin gitu. Iya, semakin kita belajar semakin tahu kalau kita nggak tahu gitu ya. Iya, betul. Kalau kita nggak belajar malah kita merasa baik-baik aja dan merasa tahu banyak. Wah, itu luar biasa. Oke, Faiz mau nambahin atau kalau nggak ada ya silakan ditutup Faiz. Nggak ada sih Bu. Ya silakan ditutup. Kita terima kasih banget nih sama Mas Naufal yang meskipun transit di Jakarta gitu ya, dalam perjalanan ke Padang ya Mas ya? Akan ke Padang ini? Enggak sih, kayaknya bakal di Jakarta aja. Oh oke. Jadi Mas Naufal ini istrinya dari Padang tapi baru pulang dari Melbourne. Ya, terus Mbak Dila di tengah kesibukannya menjadi dosen sudah menyempatkan diri bersama kami. Dan Mbak Zakia, terima kasih ya. Silakan Faiz ditutup acaranya. Ya, terima kasih kakak-kakak pembicara semua, Bu Diana serta guru-guru SMA masa depan, serta Ibu, Bapak, dan teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih. Kita tutup diskusi malam hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua.